By the way ya, ngomongin soal rumah tangga, baru-baru ini kan lo mungkin sering nonton Instagram gitu ya, ataupun media sosial, lo tau banget lah sama kasus artis yang disiksa itu sama suaminya, yang sekarang berantem sama sobatnya itu loh. Aku nggak tahu detail, cuman tahu selewat doang. Cuma kita ngebahas soal KDRT-nya aja gitu ya. Kadang-kadang gue gak habis pikir gitu sama orang-orang yang bisa tega ngelakuin itu sama istrinya, sama suaminya gitu kan ya. Ya itu kan partner, ya kan lo udah janji mau menjaga dia gitu, partner hidup, tapi kok kayak tega banget kok bisa sih disiksa kayak gitu, dipukulin gitu. Hai. Apa kabar? Gila gue udah makan berapa suap baru nanya apa kabar. Kabar baik, alhamdulillah. Temel apa kabar? As you see, gue baik banget hari ini. Tapi so far enak sekali ini makanannya ya. Betul ya, rekomendasi Anda ini enak. Ya, gimana? Apa tuh yang paling kentara yang lo rasain setelah lo menikah dengan seorang Agung Gumelar Sumargo? Agung Gumelar, benar. Benar. Kayak nama menteri ya, kayak nama pejabat ya. Gimana? Banyak kebiasaan yang memang beda ya. Kaget ya? Kayak dia gak suka sarapan. Kalau di rumah aku pas suka sarapan. Astagfirullahaladzim, idaman banget. Pengiritan. Serius? Oh gitu? Tapi kan lo tuh masih tinggal bareng mertua kan? Belum tinggal sendiri gitu kan? Tapi yang gue denger nih dari lo gitu ya, lo tuh punya cerita yang beda banget tuh ketika tinggal sama mertua kan. Ini kebanyakan kalau tinggal sama mertua tuh itu rese banget nih, gini kagok gini. Kalau lo tuh punya story yang beda kan? Itu gimana dong ceritain gitu biar orang-orang Nah jujur kalau sekarang tuh kayak lebih senang di rumah mertua atau dibanding rumah sendiri. Nah itu tuh kayak paradigma yang mesti dirubah, tau gak sih? Jadi jangan membuat stigma ya. Iya, stigma negatif mengenai mertua kan banyak kayak gitu tuh. Gak kayak semua mertua kayak gitu sih. Ya, Mertua gue contohnya sama sekali nggak rese, dia tuh kayak bener, gue mau rambut diwarnain kayak mau badan gue gede kayak galon kayak apa, dia tuh kayak udah senyamannya neng aja gitu. Jadi banyak juga sebenarnya mertua yang baik kayak gitu, jadi nggak semua mertua itu galak coy. Itu termasuk rezeki juga ya. Bener banget. Nggak pernah ngomel gitu, nggak pernah ikut campur. Tapi pernah nggak sih lo berantem sama mertua? Nggak pernah. Belum ya? Jangan dong. Jadi stop bikin paradigma kalau misalnya mertua tuh jahat, kan kayak mertua tuh apa namanya, rese. Karena nggak semua. Mungkin ada. Ya mungkin mertua kita juga mungkin ada rese-resenya juga, tapi mungkin kita Cepet duluan, sorry ya. Kayak nanggepinnya kayak udah. Tapi mah harus saling ngerti aja sih. Betul. Mertua mesti ngerti menantu mesti ngerti mertua gitu kan. Tapi gue happy banget loh ketemu lo di sini karena gue udah jarang banget keluar rumah gila. By the way ya, ngomongin soal rumah tangga, baru-baru ini kan lo mungkin sering nonton Instagram gitu ya, ataupun media sosial, lo tau banget lah sama kasus artis yang disiksa itu sama suaminya, yang sekarang berantem sama sobatnya itu loh. Aku nggak tahu detail, cuman tahu selewat doang. Cuma kita ngebahas soal KDRT-nya aja gitu ya. Kadang-kadang gue gak habis pikir gitu sama orang-orang yang bisa tega ngelakuin itu sama istrinya, sama suaminya gitu kan ya. Ya itu kan partner, ya kan lo udah janji mau menjaga dia gitu, partner hidup, tapi kok kayak tega banget kok bisa sih disiksa kayak gitu, dipukulin gitu. Kadang-kadang gue juga paranoid sih. Dulu gue sempat sebelum nikah sama si AA yang sekarang, itu sempet loh mama gue tuh kayak paranoid banget, katanya gak mau mama itu kan baru kenal sebentar, mama gak mau ya nanti suami kamu yang kayak di Indosiar gitu katanya, yang nyiksa kamu terus kamu diceburin ke sungai. Iya gitu, takut banget kayak gitu. Tapi pada nyatanya sih enggak sih, alhamdulillah ya alamin. Jauh dari sana ya. Lo pernah KDRT? Jangan ya. Alhamdulillah. Tapi lo mau ngapain kayak gitu KDRT?
Menurut lo? Kalau misalnya nih, biasanya kan orang tuh sebelum KDRT biasanya apa namanya? Ada pemicunya gitu ya? Biasanya lewat dari verbal dulu kan. Oh, dari kata-kata dulu Nah, biasanya gitu ya? kan, dari kata-kata dulu terus naik ke tindakan. Kayak misalnya Tindakan ngomong- physically gitu. Kayak ngomong bahasa binatang Nah, gitu ya? Kucing lo! Bisa gitu ya? kelinci loh, nah gitu kan. Kayak gitu. Setahu aku gitu karena memang aku juga ada saudara kayak gitu. Mm-mm. Jadi biasanya tuh dari verbal dulu, terus dari verbal langsung ke action. Ngeri ya bos ya? Ternyata memang akhirnya dari sana hal yang pertama, karena dari dulu gini ya, kalau misalnya mau nikah tuh yang dipertimbangkan itu biasanya agama pasti nomor satu ya. Mm-mm. Selain agama kan biasanya orang tua kayak titelnya, ya kan, mindset Kalau- orang tua. Kalau gue sih, kalau lihat satu agama dua banget ya. Karena kalau gue yang patut ketemu tiap hari kan jadi kayak Males ya, gitu, enak gitu. bisa beda-beda ya. Cuman biasanya kan kalau misalkan orang tuh lebih fokus ke setelah agama tuh gelar gitu pendidikan. kan, pendidikan atau enggak income tiap bulannya berapa. Ternyata, Finansial. nah finansial kan, ternyata ada hal yang lebih penting dari itu, mental health ternyata, gitu kan. Nah karena setelah aku tanya-tanya juga saudara tuh, ya memang awalnya tuh dia nggak gitu, Oh, jadi kayak baik gitu ya? baik aja kayak cowok normal aja, maksudnya dia nggak bermasalah sama sekali gitu. Heeh. Lo itu saudara lo banget. Gue juga kemarin ngeri loh lihat di berita terus si istrinya dibakar gitu. Nah, Dikira ayam kayak broiler. cemburu gitu kan, dibunuh. Itu niat banget ya ngebunuh kayak itu. Nah gitu kan. Mungkin awalnya diem-diem, malu-malu musang mungkin ya. Lama-lama jadi garang gitu kan. Ya kepikiran kok beli bensin, ngebakar ya. Terus kayak memang kayak niat aja gitu, berani aja gitu loh. Terus ada tuh yang sampai gue lihat di TikTok sampai yang suaminya selingkuh terus itunya dipotong. Buat apa bu? Aku ngerti deh. Mau bikin acar. Ya udah sih, maksudnya ya udah kalau mau ngebunuh ya udah bunuh daripada lo potong masa depannya kan kasihan. Terus dipotong tuh buat apa bu? Gantungan kunci. Kegedean bu. Ya ngerti-ngerti aja ya. Mungkin sampai segitunya gitu loh. Jadi gitu sih. Terus kayak karakter, mental health, Ya, terus pengalaman dia di masa lalu juga ternyata sangat penting tau. oh iya. Boleh Apa? satuin? Boleh. Satuin aja. Kan kita nggak tahu ya masa lalu dia jadi gigolo. Nah gitu kan, atau misalkan masa kecilnya dia orang tuanya kayak gitu juga. Broken home. Nah biasanya gitu kan. Biasanya suka ada Jadi trauma. ternyata banyak faktor juga yang bikin orang KDRT tuh. Iya banyak dari trauma yang bikin dia terbentuk kan jadi kayak gitu karakternya. Memang banyak banget yang kayak gitu guys. Makanya buat kalian yang mau nyari pasangan hidup tuh harus bener-bener kata orang tua dulu tuh bener-bener dilihat bibit bebek bobo tuh bener gitu. Jadi jangan melulu fokus ke finansialnya. Oke gitu. Good looking nih bla 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 bla, tapi yang utama tuh justru karakternya ya. Karena percuma good looking tapi lo disayat-sayat di rumah. Nah, Ngapain ya? nah Atau enggak good looking terus kawin mana di beredahar gitu kan. Dahar naon? ngomong tukang jajannya Iya. kayak kita ya. Iya banget dong. Gue tuh nggak bisa sedetik gak jajan tuh nggak bisa. Makanya badan kan lihat Luar biasa. kayak ibab ya gue. Gak deh, gak ibab banget sih. Kayak ini gue mah kayak Rhinoceros ya. kudanil. Iya. Kudanil gitu ya. Ngomongnya harus Nilainya gitu ya? kudanil gitu. Lebih mantap ya. Astagfirullahaladzim. Gue tuh sebenarnya pendiam nih, cuma kalau sama dia tuh kayak Bohong. Jadi gitu, terus kayak sekarang juga anaknya yang jadi saudara aku banget gitu. Seumur sama aku juga jadi kayak takut buat nikah. ya sih memang udah. Terus kalau misalnya udah KDRT gitu, kalau sampai kelihatan anak tuh kasihan banget. Anaknya jadi kayak trauma, mak gue diapain tuh gitu.
Kamu sendiri jadi ada dia rencana punya anak di umur berapa tuh? pengen deket-deket ini sih, pengennya Cepetnya ya. Habis wisuda deh ya. bisa lah ya. Bisa lah ya. Makanya dong di program. Iya. Masuk di program tuh disiapkan tempat pertempurannya. Sebelah Adin enggak kebicaraan. Tapi udah mulai bete nggak ada tanya-tanya. Tuh dulu gue pas awal-awal nikah baru sebulan, gimana udah isi belum? Kok belum isi? Itu mah udah ini sih, udah isi. Isi apa bu? Oncom. Karena bete banget gak sih? Makanya nih buat teman-teman nih, kalau misalnya ada yang baru nikah gitu jangan selalu ditanya kapan dong, kapan. Udah. Itu juga sama Tuhan dikasih udah. Gitu. Jangan Ikhtiar suka kok. iya istilah itu malam kok gitu kan harus ditanya-tanya kapan kadang-kadang gue jenuh tau gak sih. Itulah baru 3 bulan ditanya-tanya kayak gitu. Karena pertanyaan kayak gitu tuh emang gak pernah berhenti ya. Kayak waktu kuliah ditanya kapan lulus, abis kapan lulus ditanya kapan nikah. Terus giliran ditanya kapan nikah, kapan punya anak. Terus giliran udah punya anak, kapan mau nambah lagi gitu loh. Jadi Gue kan iya benar gue selalu ada pertanyaan yang kayak gitu. dan itu tuh gak habis-habis. Tahu gak sih, jadi bete banget. Gue aja yang hamil, gue tuh kan hamil sebenarnya di bawah setahun pernikahan gue ya. Di usia pernikahan 7 bulan baru hamil, terus keguguran dan di 9 bulan nikah baru hamil lagi gitu. Itu teh udah dapat cap Mel mah cenah susah punya anak. Nah kan Setahun ganteng cukup orang teh. judging ya. Jadi itu kita harus siap dengan segala jenis Kadang justru yang penghakiman kayak nah gitu. yang lebih baik itu labeling dari orang kayak gitu. Iya benar. Terus kadang-kadang nanti di save di alam bawah sadar kita, terus kayak ya udah jadi doa akhirnya gitu loh. Nah, itu bisa jadi pemicu KDRT juga. Nah, gitu. Oh benernya catatan tangan kamu teh masih budak-budak. Nah, sulut kan? Aku akan mencerai kan jadi mau cerai gitu kan. Bete kan hal kayak gitu. Empiriknya cerai. Padahal soal punya anak atau enggak tuh enggak cuma dari ceweknya aja loh, faktornya bisa dari cowoknya juga. Benar. Makanya kalau periksa tuh harus dua-duanya biar Betul. adil. Kayak gitu. Banyak sih sebenarnya faktor-faktornya bikin kita tuh bisa mendapatkan KDRT gitu ya. Cuman tergantung dari gimana cara kita ngelolanya aja sih. Kadang faktor netizen itu kan faktor luar ya. Kadang dari faktor keluarga sendiri juga ada aja. Faktor tuh. mantan juga. Ini mana uyuhan eta mantan orang pernah dikitu-kieu kayak gitu. Jadi kan suaminya tersulut atau istrinya Iya, tersulut. iya. Oh, kamu pernah sekali papa uyah sama dia. Gitu kan bisa aja Betul. gitu. Makanya banyak faktor, makanya tuh dibutuhkan trust, kepercayaan. Bener. Dari Terus keterbukaan sebelum nikah tuh penting banget. penting banget. Banget, Iya. jangan sampai kita tahu dari orang lain. Gitu loh. Kecuali kalau memang dia udah sepakat, ya udahlah masa lalu masa gue gitu. Masa depan punya kita. Lu kayak Habibie gue ya. Au. Jadi kalau kayak gitu, kalau gue sama suami sih sepakat kayak gitu. Gak penting masa lo kayak gimana, gak penting masa lo gue kayak gimana. Yang penting kita bangun masa depan together, bareng-bareng gitu. Udahlah masa lalu. Gitu. Ih, emang gak ribet, enak ya punya suami gak ribet ya. Bener banget. Jadi Open minded, Udah, itu iya. penting banget tau. penting banget. Kadang kan kalau misalnya orang yang masih terkukung gitu kan, kamu dulu sama pacar pernah diapain aja? Ya kali perlu dijabar JR-keun, aku pernah dipegang telunjuk aku misalnya gitu ya. Aku Di tanggal sekian jam berapa di mana? di mobil Corolla misalnya gitu harus disebutin kan nggak Corolla yang hits pada zamannya ya. kan nggak penting juga aku pernah dicium kening misalnya kan ya udah sih gitu namanya ya udahlah gitu kecuali kalau misalnya calon lo yang memang agamis banget gitu mungkin ya itu penting mungkin tapi kalau buat gue pada saat itu karena gue benar-benar gak penting pokoknya yang penting itu masa depan gue pengen ngebangun masa depan bareng dengan lo Selagi nggak melanggar norma dan agama ya, kalau menurut aku gitu. Jadi ya kayak kalau grepe-grepe dikit ya pernah lah lo juga ya gue juga pernah gitu doang pernah Ya kan, kayak kayak set gitu kan. ya grepe itu bukan cuma ke gitu doang tapi Nah, pipi lebih open minded ya. ya benar Gitu loh. grepe itu anggur kan Great. Oh, iya. Nope. oh, ya udah berubah ya Enggak juga. dari dulu memang gitu Memang gitu. By the way, ini churros udah gue gupay jadi aku akan mencocokkannya Coba dia lebih enak. Lebih crispy gitu. aku tuh kalau makan harus dikit-dikit gitu Oh gitu ya? gak muat Tapi aku benar-benar bersyukur loh teh, kayak punya suami yang open minded, gak ribet gitu loh. bener Beruntung banget. karena kan sekarang juga selebriti tuh banyak banget kan yang cerai-cerai gara-gara oh ternyata dia pas aku unboxing dia nggak perawan gitu please masnya gitu ya lo tuh
mengukur dia perawat wanita dari mana gitu gue. Iya. Ya mungkin dari sisi medis ya mungkin ya udah. Kadang-kadang gue kesel gitu kalau kayak gitu. Tapi kadang kalau kayak gitu berarti kita tahu dia juga pernah, ngerti gak sih? Heeh. Bukan sebenarnya nggak semua sama. Iya. Ada yang karena sering sepedaan, gitu kan. Ada yang karena kecelakaan, gitu loh. Ada mungkin karena sering olahraga. Nah, gitu kan bisa jadi gitu loh. Jadi coba lebih ini, terus kayak oh berarti kalau misalnya kayak gitu kan nggak semua cewek harus disayang mungkin versi mereka. Padahal kan maksudnya ya nggak harus selalu terpatok tuh hal kayak gituan gitu loh. Benar. Banyak kan ternyata ya Iya, faktor yang bikin kita dapat kekerasan itu. banyak banget. Setelah dicari-cari. Ya Allah. Gue juga sama suami gue hampir akhiran kan dulu. Hampir gue tabok suami gue. Gara-gara Salah milih pewangi cuy. Jangan pilih yang warna biru. Ini tuh bau tante-tante. Gue gak suka. dipilih lah warna biru. Dia pilih warna biru dicampur warna ungu. Kan jadi nyegok ya. Terus yang pink. Udah yang satu aja. Jadi digolok-golokkan dong tidak botol. Nah, itu kan kayak Gitu kan. apalagi kan pas dia nyuci sajadah kan jadi giung kan. Jadi gue sujud gak lama-lama kan. Jadi kurang khidmat ya. Yang biasanya ya Allah, cicilan aku A, B, C, D, E, jadi nggak bisa di absen ya. Ini kayak oh udah cukup kayak udah gitu. Saking giungnya itu juga jadi pemicu. Kamu nih ini mata bawang itu. Kadang-kadang gara-gara hal sepele juga gitu loh. Banyak banget tuh. Bener. Oh, ngalamin nggak? Oh, lu itu yang anduk itu ya? Ganduk, sepatu, Baju ya. baju. Itu mengesalkan banget sih. Giliran mau masukin, acak-acakan dong. Wah. Welcome to lemari acak. Ternyata benar-benar asik ya. Ya, itu menguji emosi banget sih. Nah, kalau kita gak bisa ngolah ya, hal-hal kayak gitu tuh bisa jadi pemicu berantem gede loh. Karena gara-gara hal sepele ya. Dan berumah tangga itu nggak ada sekolah. Benar. Jadi benar-benar harus Nah, tiap hari ada aja pelajaran yang harus dipelajari ya. nggak perlu jam terbang lu udah berapa lama nikah. Gak jadi jaminan. Masalah tuh ada aja. Balik lagi ke Kita nyikapinnya kayak gimana? iya gimana lu nge-manage emosi, mengelola emosi. Benar. Itu bukan menggurui tapi kayak Sharing aja ya. berbagi pengalaman tepung beras bre. Ya kan? Karena emang banyak banget sebetulnya nggak salah juga ya kalau misalkan teman-teman mau nikah muda nih. Cuman tetap harus dipikirin tuh apa namanya? Kesehatan mental, emosi yang stabil itu paling susah banget. Karena biasanya kalau di umur-umur muda kayak 20, 21, 22 itu biasanya kayak pacaran tuh yang versi bucin kayak masih sering kontekan gitu Kalau loh. banget aku gak akan aja nemuin cowok seperti kamu. Oh gak akan begitu. Kayak gitu lah pikiran Nah, aja. gitu kan. Padahal gue kawin sama yang Mobile Legends. Curhat dulu. Oh enggak, sama gue enggak gamer. Punya aku gamer. Enggak. Tapi cuma malam doang. Nggak yang gimana banget gitu, cuman Aku ya kalau makanya. dia lebih pengen, kalau enggak ya enggak gitu. Pengen apa? Pengen main game. Oh. Gue kira. Rancu ya. Tapi benar itu kesehatan mental perlu banget buat Bener. teman-teman yang mau nikah muda karena kehidupan pacaran sama setelah nikah tuh jauh. beda banget. Betul. Dengan Jauh menikah banget. lo bakal tahu sisi-sisi kelam ataupun sisi-sisi baik pasangan lo yang sebelumnya belum pernah lo Bener. ungkap gitu kan. Terus gini, jangan pernah berekspektasi tinggi-tinggi. Heeh. Misalkan kayak gini. Oh, orang bilang atau misalkan kita lihat status orang kalau udah nikah tuh oh gini ya, oh Good enak morning, ya. honey, ini breakfastnya bla bla bla. Pagi suami gitu kan. Nah, sebetulnya nggak salah juga gitu ya. Cuman coba ekspektasi kitanya lebih apa ya? Jangan pernah ekspektasi tinggi-tinggi deh gitu. Karena nanti ketika misalnya si pasangan kita nggak melakukan hal-hal yang kita lihat mungkin versi kita romantis, tapi versi pasangan kita nggak romantis itu bakal jadi hal yang Jadi masalah memicu juga. masalah juga. Karena yang orang post di sosial media itu pasti yang bagus-bagusnya doang. Nah, gitu. Jadi lo Kan? nggak akan tahu tuh orang berantem gara-gara anduk, tuh orang berantem gara-gara cucian, orang Gara-gara salah beli pewangi. gara-gara beli ciki gitu kan. Nah, bener kan? Lo nggak tahu. Bener. Bener-bener harus dimatangin dulu tuh.
sampai orang bilang hidupnya enak ya, nggak pernah cuci piring ya, nggak pernah nyuci ya. Lo gak tau abis gue posting Instagram gue ngebabu. bener Begitu. bener ya, hidup apa adanya aja gitu loh, Benar banget. sama-sama saling memahami gitu. Terus yang paling penting kayak definisi romantis tiap orang tuh beda-beda gitu loh, jangan disamain kayak sering bilang sayang di definisi romantis, kalau nggak bilang sayang nggak romantis gitu loh. Ya kadang-kadang kayak suami gue juga bukan tipe orang yang babe I love you babe Enggak, gitu. ya me too. Cuman dia tuh kayak apa yang gue butuh dia selalu selalu ada gitu. Kayak misalnya gue lagi repot, gue lagi masak repot nih, gak bisa cuci piring, dia cuci piring, itu juga udah kayak bentuk kasih sayang kalau buat gitu. gue, karena Romantis juga ya. ya ampun lo kok ngerti banget sih gitu. Kayak kemarin tuh gue post juga, gue gak sempet bikin sarapan nih mau ke radio yang berangkat, Sandwich. terus dia bikinin sandwich gitu kan, kayak yang ini sandwichnya, oh my god, nah dia ternyata gitu. Tapi gue gak bisa pindah, gue speechless banget. Iya kan, romantis tuh luas gitu loh. Iya, Jadi betul. jangan pernah mikir picik kayak kalau misalnya nggak suka bilang sayang nggak romantis gitu loh. Kayak misalnya, kalau kok nggak ngasih bunga sih gak romantis? Kamu mau dikasih bunga, lu situ kuburan kasih bunga. Ini bunga apa ya? Jadi yang dan selalu muluk-muluk kalau Nah, nikah. benar. Kita nggak bahas apa? Ini kan faktor dari KDRT juga bisa Oh, jadi iya. gitu ya kan. Ekspektasi kita yang kalau nikah kadang-kadang gini juga. Pengen bahagia, aku tuh pengen bahagia, nikah aja deh. Enggak, cuy, salah lo. Ya kan? Banyak juga loh yang kayak gitu. Karena ketika lo nikah, hidup lo tuh jadi makin banyak kegiatannya. Bener, makin banyak masalah. Iya, lo dari pagi bangun lagi, itu kayak kerjaan lo nggak akan beres-beres. Kalau misalnya lo memutuskan jadi ibu rumah tangga, Betul. itu kayak lo bangun tidur, sampai nanti lo mau tidur lagi tuh Ada aja kerjaan. kerjaan. Jadi nggak gitu konsepnya mar. Bener. Sering banget gak sih dengar kayak enak ya jadi ibu rumah tangga ya. Kerjanya kalau suami berangkat kerja gitu. Enaknya di rumah aja. Hey, ini lantai licin siapa yang ngepel? Burung hantu. Ini cucian beres siapa yang beresin? Walaupun kita ada pembantu tetap aja gitu, kayak beresin yang kecil-kecil gitu kan Harus kita sendiri. yang beresin gitu, gak mungkin mbak kan. Kalau orang ngasih gua enak banget punya pembantu gini-gini, gak gitu, gak dimarah. Tetep aja kalau misalnya urusannya kecil-kecil tetep aja sama gue, kayak masak itu menurut aja dan mbak mati bisa masak. Jadi jangan oh dia enak ya gitu, standarnya tuh pasti beda lah. Kayak gue liat mobil enak ya, jalan-jalan terus sama saya, padahal gue mungkin ada aja kan hal yang gak lo publish gitu, kayak misalnya dia sepatuna bau rebon misalnya gitu kan. Yang dia misalnya atau enggak iya mungkin kalau tidur ngedengkurnya buset kayak dinamo gitu kan misalnya kan gitu, kita nggak tahu. Orang juga mungkin lihat suami gue enaknya baik banget. Lo nggak tahu aja jeleknya kayak gimana, dan begitu juga orang lain. Apalagi kalau udah Mangku Diza, aduh kayak Papa Ebal banget. Ya iya ampun, Ya kan? kayak apa ya, family man banget gitu kan. Ya lo nggak lihat aja kurangnya di mana gitu, nggak tahu aja gitu. Dan masa iya Karena gue memang tunjukin. nggak harus semua dipublish juga ya. Gitu kan suami gue mungkin ya, istrinya cantik banget, bla. Emang cantik ya? Menurut suami gue sih katanya gue cantik banget. Gitu. Oh, pakai banget. Iya, banget itu pakai banget. Ini tuh harus di Oh, T-nya banyak ya, kalau ngetik tuh T-nya banyak ya. kayaknya tuh harus 3 harkat banget. Oke. 3 harkat. Pelajaran tajwid ini ya. Emosi kayak. Jadi memang banyak faktor juga ya. Jadi yang paling penting sih harus emang benar-benar sehat mental ya. Yang paling penting kayak emang sih kayak apa namanya, emosi gitu tuh emang nggak pernah stabil ya, manusiawi ya. Cuman ya setidaknya stable gitu loh. Yang jelas tuh Lebih bisa ngatur. yang pasangan hidup tuh benar-benar yang bisa apa ya, menyeimbangkan kita Bener. gitu loh. Kalau misalnya lihat gue lagi marah, lo yang ademin. Gitu, benar-benar. Lo yang marah, gue yang ademin. Jangan lo marah, kurang ngambek gue, kita yang ikutan ngambek gitu. Benar-benar. Enggak serungkan hidup anda ya kalau kayak gitu. Rungkan City. Rungkan karsi ya. Seperti itu. Benar-benar. Jadi kalau misalnya, oh suami lo suka ngeberantakin lemari ya, ya, nah lo yang harus beresin gitu. Karena gue juga gitu. Jadi sering melengkapi ya. Kayak gue juga sering banget nyuci piring berantakan, oh suami gue yang rapihin gitu. Gitu. Iya, gue tuh kalau misalnya, gue tuh paling gak bisa beberes sebenarnya. Jadi kayak
beberes tuh ngasal gitu kan, abuskan kayak kabel ngegulung tuh juga ngegulung risol kan, bubuk gitu kan. Serem mas mami gue tuh kayak kabel tuh kayak bener diurut, jangan sampai keriting terus kabel digulung tuh bener-bener kayak ngegulung, iya telur gulung gitu, jadi bener-bener andelemi ya kalau bahasa Portugal itu ya. Oke. Kayak gitu. Dan gue tuh yang burung busuk tuh puguh kalau gue. Berarti anak tipikal yang nggak jauh beda sama saya ternyata ya. Ya memang. Makanya saya kalau pulang ke sini malas sebetulnya. Sering dimarahin kalau di sini. Karena ibu anda rapih kan. Oh iya. Itu banget dari wajahnya. Wajahnya rapih banget. Anda berantakan wajahnya. Makasih loh mbak. Saya juga kan. Bener. Sama saya. Malahnya gitu. Kalau prinsip aku kalau misalkan disuruh ya udahlah, nanti yang penting kali ini diberesin. Iya benar. Kalau ibu aku harus cepet-cepet hal itu juga. Jadi kalau disuruh jarak berapa detik nggak dikerjain. Kalau gue tuh kalau ngerjain apa kayak masak gitu, udah kayak apa dapur awur-awuran gitu. Sama ya. Gue atom bur gitu kan. Ternyata dibalik masakan enak tuh gitu ya. Karena rib juga sih kayak masak beresin, beresin gitu. Tapi ibu aku bisa tahu. Berarti ibu anda sudah S3 permasakan dan S3 beberes. Asli sih. Terus udah beda kasta ya sama kita. Ya udah kasta yang kan ajengan lah mau dinain. Sama apa tuh? Anak pang. Yang suka gajelang gak dengan kena kolesterol. Pengalaman ya. Soalnya tadi pagi baru nemu kayak gitu. Kolesterol di ajelang nggak ada bodak pang. Dia jalan dia gini-gini. Iya, terus ngelem juga nah. Atau ngonten TikTok gitu namanya. Ya, Enggak, dia gini-gini. Tapi gini dulu. Apa coba maksudnya ya? Kata-katanya. Ya jadi begitu teman-teman. Kita ya mau nyari pasangan tuh jangan yang jangan terlalu yang muluk-muluk gitu. benar. Karena bahagia itu kita yang ciptain sendiri ya. Betul sekali guys. Jangan pernah dicari, karena semakin dicari semakin nggak ada, semakin nggak nemu. Kalau jangan nyamain standar kebahagiaan kita sama orang lain aja. Ya kan? Karena cuma banget kayak dia mah enaknya bahagia banget nih makan wae terus lah nurutan dahar wae. Kalau nggak terbiasa ya murah gitu. Gitu kan terbiasa makan banyak ya murah, jadi jangan disama-samain. Benar-benar. Luar biasa ya, banyak banget pelajaran penting nih. Dan sekali lagi kita bukan menggurui tapi kita cuma sharing Is caring ya. Ya, sharing yang kita alamin aja sih sepanjang 2 tahun setengah ini, sepanjang 4 bulan ini gitu. Jadi mungkin banyak teman-teman yang belum nikah juga gitu kan. Biasanya tuh anak-anak yang lagi skripsi ya yang kayak gitu. Udah aku mau nikah aja, pusing. Mbak udang, Mbak. Kawin itu lebih sulit daripada skripsi. Betul. Skripsi ada panduannya ya? Iya betul. Kalau itu nggak ada. Revisi gitu. Emang kawin ada revisi? Nggak ada. Terus pasnya apa sih? Tapi sekali rungkat, Anda rungkat dulu ya. Iya, emang ada pas lagi pasnya, bentar, aku harus revisi. Gak bisa kan? Bener. Ya kayak gitu cuy. Hai. Tuh. Nah, jadi buat teman-teman nih yang sekiranya pengen nikah muda gitu kan, emang pengen menghindari KDRT, bisa tuh nanti teman-teman dicatat aja tadi poin-poin pentingnya ya, karena banyak banget ternyata faktor yang bisa memicu KDRT. Ya dan jangan selalu orang siun dia KDRT siun. Ya lo siun juga lo harus sambil memperbaiki diri juga. Gitu. Sekira-kiranya lo tenggeulun ya gimana dong? Tenggeulun. Lo nggak mau ditunggu tapi mana tenggeulun? Gitu. Jadi jangan macam-macam juga lo nya. Ulah lo segera teuing lah gitu kan. Kayak bisa rungkat. Kan karsi. Bener gak sih kayak gitu kan? Kayak misalnya lo gak mau dibacotin ya lo ya jangan macem-macem gitu. Bener, kayak pengen dihargain ya hargain dulu orang lain gitu loh. Harus kayak gitu. Dan sama pasangan juga harus kayak gitu. Bener. Jadi jangan kena-kena bener udah nikah ini. Jangan, kadang-kadang suka gini gak sih? Cewek tuh pengen di-treat like a queen. Ya, tapi dia gak ngeliat suaminya like a king. Nah, iya. Aku tuh pengen dipijitin, mau bobo dipijitin, tapi kalau tapi cara pusing, masa pijit, kamu gak ngerti sih harus ngapain? Ya terus? ya tuh dia juga gak ngerti dia gitu kan. Iya gitu. Kayak sudah maneh teh gitu yang dilayani seperti ratu mah atau deswe jeung dua maya.
bubar. yang menyendiri ratu. Jadi dia ratu gitu. Yang penting jangan kayak gitu lah. Makasih banyak ya udah mau sharing sama teman-teman gitu kan. Kita juga banyak banget nih pelajaran yang bisa diambil dari hari ini. Ini sebenarnya obrolan Luar random biasa cuma banget. udah menjurus ya baru. Nah, begitu. Nah, kita juga bingung harus tema apa. Kita mau ngomongin tema PPKM, gue takut hilang nanti. Nah, Pas gitu. pulang gue gak ke rumah. Diza masih butuh mama. Iya betul. Gue takutnya pas gue pulang bukannya ke rumah, nanti ke alam yang lain. Nah, gitu kan. Nggak tahu Makanya alamatnya. jadi viral kan. Viralnya kan harus yang baik-baik gitu loh. Gitu. Gitu daripada kita ngebahas yang ribet-ribet ya. PPKM. Hidup udah ribet, Bun. Iya betul sekali. Jangan dibikin ribet, Bun. Celap aja liar guys. Nah, gitu ya. Bener banget. Sekarang mah semangat sama buat beresin cicilan aja lah ya. Iya, sama ngurus anak. Benar, karena keluarga gitu ya, makin disayang suami. Betul sekali ya. Ingat, gitu. Hubungan yang makanan juga sudah habis, maka berakhirlah podcast kita hari ini. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy udah chill kita ya.